Sudah 75 tahun Indonesia merdeka. Hari ini Senin 17 Agustus 2020 hanyalah kenangan hari memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana dengan kondisi 75 tahun yang silam, ketika bangsa ini mengalami kondisi yang sangat buruk hampir dalam segala bidang kehidupan. Para santri di zaman itu tidak benar-benar bebas menjalani pendidikan. Para pelajar tidak benar-benar bebas belajar dengan baik, belajar dengan rasa aman. Mereka yang sedang mencari nafkah, petani, nelayan, pedagang, hampir di seluruh sektor ekonomi nyaris dikatakan lumpuh total karena peperangan. Maka kemerdekaan adalah anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tahukah bahwa kemerdekaan Republik Indonesia ini selain juga diperoleh karena perjuangan bangsa ini melawan penjajahan yang dulu pernah dijajah oleh Portugis, kemudian dijajah oleh Belanda, dan setelahnya dijajah oleh Jepang. Bahkan kemudian Belanda ingin menguasai kembali, mengajak sekutu-sekutunya. Ternyata sumbangsih terbesar bangsa ini, jika bangsa ini terdiri dari mayoritas umat Islam, maka tentu pastilah yang berjasa memperjuangkan kemerdekaan adalah umat Islam. Ini tidak berlebihan kalau kita, masyarakat pesantren, para kiai dengan santri, tercatat dalam sejarah adalah orang-orang yang telah ikut andil memperjuangkan kemerdekaan. Alhamdulillah. Tidak heran kalau peringatan upacara bendera di Sidogiri itu sudah berlangsung sejak puluhan tahun silam, karena di sana ada pahlawan nasional yang juga tercatat dalam sejarah terbunuh oleh karena penjajah Belanda. Jasadnya dibuang ke sungai dan sungainya harum semerbak wangi. Saksi sejarah adalah ayahanda Al-Fakir ilallah Abah Taufir, waktu mondok di Sidogiri, menyaksikan bagaimana masyayikh, salah seorang dari masyayikh Sidogiri, wafat syahid karena dibunuh oleh Belanda. Begitu juga di pesantren-pesantren lain. Dan alhamdulillah di antara masyayikh kita tercatat sebagai juga pahlawan nasional. Sebenarnya beliau adalah pahlawan sebelum dikukuhkan sebagai pahlawan nasional. Ya, Haji Raden As'ad Syamsul Arifin sudah dikenal sejarahnya, sepak terjang perjuangannya jauh sebelum beliau dianugerahi sebagai pahlawan nasional. Maka sudah seharusnya santri Sukoharjo, Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo memahami sejarah negara dan bangsa ini. Tidak ada sekat pembeda, tidak ada batas antara pesantren dengan negara, agama dengan bangsa. Satu dan lainnya saling melengkapi. Bahkan almarhumin seringkali menasihati dalam nasihat-nasihatnya bahwa mensyukuri kemerdekaan tidak hanya sebatas upacara bendera, tapi juga mengaji, baca yasin, tahlil, berzikir, bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan. Bukan malah foya-foya, bukan malah mengadakan kegiatan yang mubadzir, buang-buang uang, biaya, tidak ada manfaatnya. Hanya hiburan, hanya lalai, lupa berzikir, lupa mengisi kemerdekaan dengan ibadah, akhirnya maksiat pada Allah. Ta'ala ini. Jadi nanti para santri kalau pulang ke masyarakat, isi
hari kemerdekaan 17 Agustusan yang ada di kegiatan desa, kampung, masyarakat. Kalau kalian nanti jadi tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, maka harus diwarnai instansi atau warga masyarakat kampung yang kalian tinggal di sana, isilah dengan warna nilai-nilai keagamaan, sehingga tidak hanya saja melulu hiburan dan hiburan, tapi tidak ada rohaninya. Isilah kegiatan semacam 17 Agustusan itu dengan hal-hal yang bersifat rohani, seperti tahlil, istighosah, tasyakuran dengan pengajian, ataupun hal-hal lain yang dikemas dengan kemasan bernuansa agama. Itu jauh lebih berfaedah, lebih besar manfaatnya untuk bangsa negara kita. Karena kalau kemudian kemerdekaan diisi dengan kemaksiatan, hati-hati. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau bersyukur ditambah nikmatnya oleh Allah. Kemerdekaan ini nikmat, kalau disyukuri akan ada kemerdekaan-kemerdekaan yang lebih baru lagi dengan makna yang luas. Tapi kalau kemudian kufur nikmat, kemerdekaan yang kita peroleh ini hasil jerih payah para pendahulu kita, syuhada, mujahidin, ulama kita, tidak dijaga, tidak dirawat, tidak disyukuri dengan taat dan ibadah, hati-hati akan dicabut kemerdekaan ini dari negara bangsa yang kita cintai. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin tidak dalam penjajahan yang secara fisik, tetapi penjajahan pemikiran, penjajahan ekonomi, penjajahan kebijakan-kebijakan luar negeri, dan lain sebagainya, sehingga Indonesia menjadi terjajah dalam bentuk yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau kemudian kita mensyukurinya, insya Allah kita akan terbebas dengan makna kebebasan kemerdekaan yang sejati. Apakah makna kemerdekaan itu? Ada seorang sahabat di saat berperang melawan Persia. Waktu itu sahabat ini ditanya oleh orang Persia, apa yang kalian inginkan dari kami? Beliau jawabannya sangat diplomatis. Kami ingin mengajak masyarakat Persia merdeka dengan makna kemerdekaannya yang sejati. Dari terpenjara, terkungkung, terjajah, menyembah kepada manusia, karena masyarakat Persia itu tunduk patuh sampai sujud kepada para Kisra. Kisra ini kaisarnya atau raja-rajanya Persia. Jadi tujuan umat Islam memerdekakan suatu negeri adalah untuk merdeka dari terpenjara menyembah manusia, agar bebas sepenuhnya menyembah Allah Subhanahu wa taala, taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Maka kemerdekaan yang harus kita pahami adalah ketika kita menjadi manusia yang seutuhnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kita beribadah pada Allah, menjadi orang yang saleh, bermanfaat, itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Maka orang yang masih belum merdeka, yang masih terjajah, adalah yang terjajah oleh hawa nafsunya, terjajah oleh setan, terjajah oleh bisikan-bisikan setan. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini penjajahan yang terus-menerus. Ya, Rasulullah mengingatkan para sahabat ketika sudah perang Badar, beliau bersabda, kita baru saja selesai dari perang yang kecil, ya, jihad yang kecil, dan akan menghadapi jihad yang besar. Sahabat heran, sudah luka berdarah, ya, usai peperangan,
kok ternyata masih ada perang yang lebih besar lagi. Bertanya mereka kepada Rasulullah, apakah jihad yang besar itu ya Rasulullah? Jihad yang besar itu adalah melawan hawa nafsu. Dan mudah-mudahan di hari mengenang ulang tahun kemerdekaan ini kita merdeka yang seutuhnya. Merdeka dalam arti kita bisa membebaskan diri dari alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jaga kemerdekaan ini, isi dengan kebaikan-kebaikan, kawal negeri ini, rawat negeri ini, bangsa ini dengan amal saleh. Dawuhnya para almarhumin santri Sukoharjo bukan hanya untuk agama, tetapi cadangan pemerintah, cadangan bangsa dan negara. Kalianlah yang diharapkan kelak menjadi pemimpin negeri ini untuk merawat kemerdekaan menuju taat pada Allah Subhanahu wa taala hingga menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah ala ma nawa syekhuna Samsul Arifin, ala ma nawa syekhuna As'ad Samsul Arifin, wa ala ma nawa syekhuna Ahmad Fawaid As'ad. Al-Fatihah.